Diskusi safety. Jam setelah surat, BNPB dan Kementerian Lembaga terkait harus melakukan kaji cepat situasi. Jika direkomendasikan peningkatan, Presiden segera menetapkan status nasional. Selamat datang kembali di Diskusi Safety. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana. Dalam menghadapi situasi darurat, pemerintah memiliki pedoman resmi untuk menentukan status keadaan darurat bencana. Kali ini, kita akan membahas alur dan kriteria penetapan status keadaan darurat bencana nasional yang bersumber dari pedoman penetapan status keadaan darurat bencana oleh BNPB pada tahun 2016 dan juga pada undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2025 sampai dengan 4 November telah terjadi 2.726 kasus bencana dengan korban meninggal sekitar 377 orang. Banjir dan cuaca ekstrim menjadi paling sering, yakni lebih dari 150 kasus yang terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera paling banyak. Bencana ini belum termasuk bencana banjir dan longsor yang sekarang terjadi di Sumatera. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa sudah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sesuai undang-undang, penetapan kasus dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator yang meliputi 1. Jumlah korban, 2. Kerugian harta benda, 3. Kerusakan prasarana dan sarana, 4. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana, 5. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Selain indikator dampak tersebut, tingkatan status darurat juga dinilai berdasarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat, seperti ketersediaan sumber daya dan kemampuan mengaktifasi sistem komando untuk melakukan penyelamatan. Proses penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten atau kota, selanjutnya ke provinsi, dan terakhir adalah bencana nasional. Yang pertama adalah status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota. Status ini ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Untuk bagaimana kriterianya, yaitu ditetapkan jika pemerintah kabupaten atau kota masih memiliki kemampuan dan mobilisasi sumber daya, mengaktifasi sistem komando, dan melaksanakan penanganan awal secara terbatas. Bagaimana alur prosedurnya? Yang pertama adalah harus dilakukan pengkajian cepat, paling lambat 24 jam setelah kaji cepat, diadakan rapat koordinasi untuk rekomendasi. Jika direkomendasikan, paling lambat 24 jam setelah rekomendasi, bupati atau wali kota harus menetapkan status bencana yang terjadi. Berapa lama masa berlakunya? Yaitu dapat diberlakukan antara sekitar 7 hingga 14 hari dan dapat diperpanjang. Kedua, status keadaan darurat bencana provinsi. Status ini ditetapkan oleh gubernur. Bagaimana kriterianya? Yaitu adalah status ditingkatkan jika pemerintah kabupaten kota terdampak tidak mampu dalam memobilisasi sumber daya, mengaktifasi sistem komando, dan tidak dapat melaksanakan penanganan awal. Untuk penentuan ketidakmampuan ini didasarkan pada pernyataan resmi bupati atau wali kota tentang ketidakmampuannya mereka, yang harus didukung oleh laporan hasil kaji cepat pemerintah provinsi. Alurnya seperti apa? Jadi bupati atau wali kota akan mengirim surat pernyataan ketidakmampuan kepada gubernur. Paling lambat 1 kali 24 jam setelah surat, BPBD provinsi harus melakukan kaji cepat. Jika direkomendasikan peningkatan, gubernur menetapkan status provinsi paling lambat 1 kali 24 jam. Untuk masa berlaku penetapan ini yaitu adalah 14 hari hingga 1 bulan dan dapat diperpanjang. Ketiga, yaitu status keadaan darurat bencana nasional. Status ini ditetapkan oleh Presiden. Kriterianya apa? Status ditingkatkan jika pemerintah provinsi terdampak tidak mampu dalam memobilisasi sumber daya, mengaktifasi sistem komando, dan tidak mampu melaksanakan penanganan awal.
Penentuan ketidakmampuan ini didasarkan pada pernyataan resmi gubernur tentang ketidakmampuan yang harus dilakukan oleh lapor hasil kaji cepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu BNPB atau kementerian atau lembaga terkait. Alur prosedurnya adalah gubernur mengirim surat pernyataan ketidakmampuan kepada presiden paling lambat 1 kali 24 jam setelah surat. BNPB dan kementerian lembaga terkait harus melakukan kaji cepat situasi. Jika direkomendasikan peningkatan, presiden segera menetapkan status nasional. Nah, untuk masa berlaku status ini adalah 1 bulan hingga 3 bulan dan dapat diperpanjang. Seluruh pedoman ini bertujuan agar penyelenggaraan upaya penanganan darurat di Indonesia dapat dilaksanakan lebih baik, cepat, tepat, akuntabel, dan berhasil guna. Demikian penjelasan mengenai alur berjenjang dan kriteria penetapan status keadaan darurat bencana. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.